Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.15 ya. Ada satu data ADP Non-Farm Employment Change dan ini merupakan data high impact. Kalau kita lihat dari previous to forecast memang ada penurunan ya dari 155.000, forecastnya 114.000. Jadi kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih kecil dibandingkan forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan sebaliknya, kalau hasil aktualnya lebih tinggi dan jauh daripada previous, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Berikutnya, rilis data pukul 19.30. Ada dua data high impact. Yang pertama ada Advance GDP ya per kuartal. Dan Employment Cost Index, ini juga rilis per kuartal. Jadi kalau kita lihat dari ADP sendiri ya, GDP sendiri ya maksud saya, di mana 2,4%. Di sini prediksinya turun ya 0,2%. Dan kalau hasil aktualnya nantinya sesuai dengan forecast atau lebih kecil dibandingkan forecast, pastinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan Employment Cost Index juga kalau kita perhatikan tidak ada perubahan ya. Lebih stabil angkanya 0,9%, forecastnya 0,9%. Dari informasi ini ya, dari tiga data ini memiliki kecenderungan melemahnya indeks dolar. Dan didukung lagi Core PCE Price Index pukul 21.00. Kalau kita lihat dari 0,4% itu previousnya dan forecastnya adalah 0,1%. Artinya ada potensi penurunan ya. Kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast dan tentunya aktualnya lebih rendah ya, atau lebih kecil dibandingkan forecast, maka dampaknya nantinya indeks dolar bisa terjadi penurunan. Jadi secara keseluruhan berita hari ini menunjukkan kondisi aktivitas bisa berdampak ya. Kalau hasil aktualnya sesuai dengan yang diprediksikan, maka indeks dolarnya bisa terjadi penurunan. Maka ada potensi menguatnya indeks dolar XAUUSD ya. Dan kita akan coba bahas dulu untuk indeks dolar sampai dengan saat ini seperti apa. Check it out. Oke, untuk pergerakan indeks dolar di time frame 4 jam ya. Dimana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dari kondisi yang memang sampai dengan saat ini masih konsolidasi atau masih bergerak secara range. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, pasca terjadinya rejection ya atau penolakan daripada previous daily low yang terjadi di minggu kemarin di hari Rabu, yaitu di 98.86, gagal di breakout. Posisinya terjadi retracement ya. Sampai dengan saat ini memang belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Dan terlihat di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, indeks dolar sedikit menguat. Dan ini ada tidak kesamaan ya dengan fundamental yang nanti akan rilis yang diprediksikan ada potensi melemahnya indeks dolar. Tapi secara teknikal memang area fair value gap yang sebelumnya menjadikan acuan, kalau di situ terjadi momentum adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern secara teknikal memang bisa menunjukkan kondisi melemah kembali untuk indeks dolar minimal menguji previous daily low. Tapi kalau kita perhatikan di mana area fair value gap berkali-kali ya terjadi momentum di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya memang terjadi konsolidasi di area fair value gap. Dan kalau posisinya sampai nantinya kita melihat ada dorongan momentum bullish, hati-hati karena diperkirakan untuk indeks dolar ya, ini nanti akan berganti pukul 18.00 ya, kurang lebih beberapa menit lagi. Dan kalau candlenya ditutup bullish engulfing seperti ini, saya rasa hal yang perlu menjadikan acuan berikutnya adalah area order block di kisaran 99.50 sampai dengan 99.83. Ya, menurut saya masih make sense. Jadi kalau nantinya ketika perilisan daripada data tersebut menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, maka peluang tersebut akan menuju order block seperti ini ya. Dan ada konfirmasinya, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, insya Allah market akan bergerak bearish kembali. Jadi seperti ini. Dan acuan selanjutnya menurut saya berkisaran antara 99.17
Jadi kalau area tersebut berhasil di breakout dan meskipun menuju order block dan terkonfirmasi, baik itu ada single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Oke, jadi secara keseluruhan saya masih melihat adanya potensi tekanan seller ya, meskipun dari posisi hari kemarin ada terjadi konsolidasi sampai dengan saat ini sedikit ada penguatan, tapi ada area bisa dikatakan strong resistance ya, atau area order block yang memang belum berhasil di break ya, dan berpotensi area itu tersebut menjadikan zona area penting. Jadi bisa jadikan acuan kalau tentunya masuk ke area order block dan terkonfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa dijadikan penurunan pada indeks dolar, dan di sini berpeluang XAU-USD terjadi kenaikan. Tapi kita akan coba membahas secara keseluruhan untuk market XAU-USD. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan XAU-USD di time frame 4 jam, ya ada penurunan ya yang menurut saya cukup signifikan sampai dengan sore hari ini, dengan kondisi adanya menguatnya indeks dolar dan XAU-USD turun sebesar 55.80 dolar per troy ounce, bahkan sudah melewati daripada area trend line yang tadinya kita tarik ya, berhasil di breakout. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan bahkan sudah mampu break di batas area 3282.67. Hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ada kondisi di mana pergerakan daripada XAU-USD memiliki kecenderungan bearish kembali ya untuk jangka pendek. Oke. Dan tentunya hal tersebut selain daripada didukung oleh indeks dolar yang menguat, yang tentunya XAU-USD akhirnya terjadi penurunan. Selain daripada itu kondisi perkembangan perang dagang ya, yang tarif khususnya, di mana meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan China, dan China mulai mengecualikan ya beberapa barang Amerika Serikat dari tarif 125%. Sementara Amerika Serikat juga menunda tarif otomotif, dan pernyataan dari Trump dan pejabat Amerika Serikat lainnya menunjukkan arah negosiasi yang lebih positif. Dan disinilah mengurangi minat pasar pada aset safe haven seperti emas. Jadi ada aksi profit taking. Oke. Dan tentunya meskipun ya terjadi penurunan ini, menurut saya dalam tren jangka panjang atau jangka menengah, menurut saya XAU-USD masih kuat dengan kenaikan yang lebih dari 6% sepanjang bulan ini. Dan tentunya hal tersebut yang masih menjadikan acuan saya, ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat masih menunjukkan kekuatan bullish pada XAU-USD, kemudian permintaan tinggi dari China, dan pembelian oleh bank sentral, dan arus dana masuk ke ETF berbasis emas masih sangat kuat. Dan tergantung nantinya data ekonomi yang akan rilis hari ini ya, baik itu GDP yang kita tadi udah bahas di awal video, kemudian PCI ya, inflasi, dan laporan tenaga kerja di hari Jumat. Ini merupakan gambaran nantinya yang dibutuhkan oleh The Fed untuk mengubah ekspektasi ya terhadap kebijakan The Fed itu sendiri. Jadi secara keseluruhan meskipun secara teknikal saya katakan ada kondisi melanjutkan penurunan ya untuk jangka pendek, dan hari ini akan menguji 3261.29 yang merupakan wilayah area batas low ya yang terbentuk di hari Rabu kemarin. Cuman ingat kalau posisinya, karena ini masih konsolidasi ya, jadi pergerakan memang selama hari Kamis, Jumat, Senin, dan hari Selasa ini, dan bahkan hari Rabu ini ya, maksud saya market masih berada dalam area range atau konsolidasi. Taunya dari mana? Anda bisa lihat di time frame daily, oke, di mana batas area previous daily low 3261.29, kemudian 3386.25 dari sisi atas dan bawah ini ya, selama 1, 2, 3, 4, 5 hari ini belum berhasil ke trigger atau belum berhasil sweep liquidity. Maka hati-hati kalau posisi candlenya tidak mampu breakout close di bawah 3261.29 ya antara hari ini dan khususnya hari Kamis besok juga, dan hanya sebatas sweep liquidity seperti ini, tidak berhasil breakout, maka di sini akan menjadikan titik
market akan terjadi pullback kembali dan tentunya akan menguji sisi atas keluar daripada momentum area konsolidasi ini ya, atau area akumulasi. Menurut saya ada potensi seperti itu. Jadi kalau ini menjadikan titik wilayah area akumulasi dan di sini terjadi sweep liquidity dan terkonfirmasi adanya momentum bullish engulfing, bullish pin bar, trend set up ya, ada potensi nantinya dia akan kembali naik kembali. Meskipun menurut saya memang secara teknikal jangka pendek kembali lagi melemah karena penurunan sore hari ini dan potensinya akan mengejar sisi 3261.29 sampai dengan 50% di 3228.78. Area tersebut wajib dipantau apakah nantinya akan ada konfirmasi yang menunjukkan sweep liquidity atau akan berhasil di break. Tapi kalau berhasil di breakout, maka hati-hati. Momentumnya bisa menunjukkan pelemahan dan menuju wilayah area 50%, 3228.78. Intinya pantau dulu ya area yang saat ini menjadikan titik tekanan seller dan arahnya menuju 3261.29 yang merupakan wilayah terdekat dan area fair value gap ya di kisaran ini. Ini ada fair value gap di 3233.44 sampai 3285.77 ya. Ini posisinya di time frame 4 jam dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, kalau kita mengikuti tekanan seller ini dan Anda bisa pantau kembali ya di sisi area fair value gap yang terbentuk di sore hari tadi di sisi ini. Apakah nantinya kalau wilayah area ini ada potensi pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern ya, maka bisa dijadikan acuan untuk sell. Karena kan kita mengikuti arahnya ini ya. Nah ini potensinya di breakout dan targetnya adalah 3261.29. Tapi hati-hati kalau wilayah area batas ini di break dia akan bergerak naik. Ini areanya berapa coba kita cek dulu ya. Karena beberapa kali coba mengejar di sisi atas dia gagal. Oke. Ini areanya pantau di sisi ini kembali. Yaitu batas atasnya ya 3307 ya, poin 37. Jadi kalau area ini berhasil di break maka dia akan menguji kembali lagi area 3344 sampai 3352.93. Area tersebut akan diuji kembali. Oke. Jadi seperti ini kondisinya XAUUSD saat ini ya. Ada potensi tekanan seller dan arahnya bearish ya. Tapi kalau nanti rilis data hati-hati. Kalau memang data nantinya rilis mendukung indeks dolar menguat, maka ada potensi XAUUSD akan tertekan. Akan bergerak bearish menuju 3261.29. Apakah akan terjadi sweep liquidity atau akan breakout close di bawah level tersebut. Kalau secara teknikal dia break di bawah 3261.29 akan memperpanjang penurunan XAUUSD jangka pendek. Tapi kalau hanya sweep liquidity karena data ekonomi hasilnya bagus, data ekonominya jelek ya yang kita bahas tadi, maka XAUUSD berpeluang bullish dan menguji sisi area fair value gap bahkan batas breakout ya baik 3300 sampai dengan 3307.37. Oke. Ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisa XAUUSD sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.